Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Listian Ramadona, NIM 19030740027 dari jurusan Matematika 2019C. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Hendri Pandu Paksi. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa itu nasionalisme dan mengapa kita perlu nasionalisme tersebut? Nasionalisme adalah sikap politik masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah serta memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa memiliki kesadaran dalam dirinya akan cinta terhadap bangsa itu. Nasionalisme ini sangat penting untuk memajukan suatu bangsa. Sebagai contohnya, para pahlawan dahulu memiliki sikap nasionalisme yang sangat tinggi sehingga dapat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi, nasionalisme ini sangat penting untuk memajukan suatu negara. Yang kedua, apa perbedaan antara bangsa dan negara? Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tertentu, baik itu ras, agama, suku, dan bahasa, yang memiliki ikatan sosial yang diatur secara turun-temurun dan diwariskan. Bangsa ini keanggotanya tidak dicatat secara autentik dan wilayah-wilayahnya pun tidak diatur secara hukum internasional. Tetapi dalam anggota bangsa tersebut terbenak kuat dalam hatinya akan kesamaan tersebut. Negara adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah yang diatur secara pemerintahan dan hukum dan diakui oleh negara lain. Keanggotaan negara ini dicatat secara autentik. Contohnya di negara Indonesia ini, jika sudah berumur 17 tahun ke atas akan memiliki kartu tanda penduduk. Dan wilayah-wilayah negara ini diatur secara hukum internasional. Jadi negara ini lebih diakui daripada bangsa karena dicatat secara autentik dan diakui oleh negara lain. Yang ketiga, apa itu fungsi konstitusi? Konstitusi berfungsi sebagai agar pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap hak warga negaranya, sehingga hak warga negaranya terlindungi dan bisa tersalurkan. Konstitusi ini juga berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Konstitusi juga melindungi hak-hak warga negara. Yang keempat, apakah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Menurut saya hukum ini tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah. Itu hanya anggapan masyarakat saja. Contoh pada suatu persidangan ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya tersebut bisa menyewa pengacara yang sangat hebat dan orang miskin tersebut tidak bisa menyewa pengacara yang hebat. Sehingga kemungkinan besar kemenangan dalam pengadilan tersebut akan dimenangkan oleh si orang kaya. Jadi pada pengadilan kebanyakan yang menang itu orang-orang kaya. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kelima, apakah apakah hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia? Hukuman mati tidak melanggar hak manusia karena hukuman mati tidak semata-mata untuk membunuh orang saja, tapi memiliki tujuan menghukum agar orang-orang lain jera, tidak merusak
generasi-generasi bangsa, pada contohnya yaitu pada kasus narkoba. Pengedar narkoba ini dijatuhi hukuman mati karena bisa merusak generasi bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.